Dulu kita sepakat sewa bulanan 5.000. Sekarang tiba-tiba naik jadi 18.000. Paman Xie, Anda keterlaluan sekali. Keterlaluan? Jangan bicara soal keterlaluan denganku. Orang-orang datang ke sini karena lokasiku yang strategis dan reputasiku. Bukan karena kamu. Kamu untung bersih setidaknya 40.000 setiap bulan. Aku minta 18.000 itu sudah sangat berbaik hati. Sudah cukup untukmu makan. Paman Xie, Anda menaikkan harga lebih dari 3 kali lipat. Toko ini cuma 30 meter persegi. Setelah dikurangi bahan baku dan gaji karyawan, aku cuma dapat sekitar 10.000 lebih dari kerja keras ini. Dengan kenaikan ini, aku sama saja kerja gratis untukmu sepanjang tahun. Berapa banyak kamu untung? Itu urusanmu. Lokasi ini milikku. Aku bilang berapa? Ya segitu. Kalau tidak suka, silakan pindah saja. Aku sudah menyewa toko ini selama 3 tahun. Tidak pernah telat bayar sewa. Bisnis semakin bagus, pelanggan setia semakin banyak. Tapi hari ini, pemilik toko yang mata duitan itu, tiba-tiba iri. Bos Chen, 2 kotak. Aku mau 5 kotak. Untuk kerabat. Maaf, setiap orang dibatasi 2 kotak. Masih ada orang di belakang. Hei, siapa ini? Kenapa nyerobot antrean? Chen Lai lagi sibuk. Paman Xie mau makan kue. Antre di belakang. Antre apa? Ini toko milikku sendiri. Aku harus antre. Berhenti dulu. Ada hal penting yang mau kubicarakan. Xiao Yo, bantu layani pelanggan dulu. Paman Xie, kita bicara di belakang. Xiao Chen. Toko saya ini ramai, kan? Ya, lumayan, Paman Xie. Kamu sudah sewa toko ini 3 tahun, kan? Dulu aku membantumu. Cuma 5.000 sebulan. 3 tahun ini aku tidak menaikkan sewa sepeser pun. Baik hati, kan? Dulu memang terima kasih atas bantuannya. Sewa juga tidak pernah saya tunda. Bahkan saat sepi, selalu saya bayar seminggu sebelumnya. Karena kamu pengertian. Makanya aku kasih tahu. Kamu tidak tahu harga pasar sekarang? Manajer Liu, coba jelaskan pada Bos Chen. Harga tanah di jembatan Qinglong ini. Sekarang bagaimana? Ayo, kita duduk dan bicara pelan-pelan. Bos Chen, jembatan Qinglong sekarang adalah pusat area wisata. Toko Anda ini yang paling utama di daerah sini. Begitu buka, langsung ramai. Toko paling ramai di segmen ini sekarang. Harga sewa bulanan di sini nggak ada yang di bawah 20.000. 20.000. Lihat hubungan kita selama 3 tahun ini. Aku nggak minta 20.000 dari kamu. Mulai bulan depan, sewa bulanan 18.000. Kalau kamu setuju, kita tanda tangan kontrak baru lusa. 18.000. Mahal banget itu. Gimana? Kalau nggak terima, mending angkat kaki dari sekarang. Jujur aja, yang mau sewa udah ngantri panjang di belakang. Aku tawarin kamu duluan karena kamu orangnya baik. Jangan nggak tahu diuntung. Bos Chen, orang bisnis harus tahu diri. Kamu harus sadar. Toko ini tanpa kamu tetap jadi ladang emas. Tapi kalau kamu nggak punya toko ini, kamu mungkin nggak bisa buka lapak sama sekali. Kalau aku nggak setuju, Kalau nggak setuju, buruan angkat barang. Lihat kompor dan pancimu ini, berat dipindah. Makanya aku kasih kesempatan. Kalau besok nggak ada kepastian, kamu angkat kaki sendiri. oke. Nah, kan aku bilang, Chen Lai memang orang pintar. Kontrak perpanjangan resminya, nanti aku bawa lusa. Kamu lanjut kerja dulu. Haha. Maaf, kue hari ini nggak dijual lagi. Xiao Yo, tutup toko. Bos, langsung tutup. Terus soal sewa gimana? Ambil 2 kotak Xiaobing. Cari kakek San, tukang barang bekas di ujung jalan. Tanyakan padanya, rumah di ujung gang buntu dekat persimpangan jalan itu, sudah disewakan atau belum? Rumput liar di sana lebih tinggi dari orang. Dipasang harga 800 pun tidak ada yang melirik. Memang harus tidak ada yang melirik. Sekarang juga, suruh kakek San menyampaikan pesan. 900 sebulan, saya akan sewa 10 tahun. Suruh dia bawa pemiliknya ke sini sekarang. Saya tunggu di toko. 900 sebulan, bayar sewa setahun penuh sekaligus. Masa sewa 10 tahun? Kontraknya harus jelas. Jika ada kenaikan sewa dalam kondisi apapun, Anda harus membayar saya 50 kali lipat. Bagaimana? Tanda tangan, saya akan ambil sertifikat properti sekarang. Xiao Chen, kamu mau pindah ya? Saya sudah dengar, Xie Facai itu memang tidak tahu malu. Sewa naik begitu saja. Tolong besok kalau Anda bertemu dia, sampaikan. Malam ini juga saya akan pindah semua barang. Jasa pindah Shunda. Yang pertama di jembatan Qinglong. Saya punya 4 oven khusus, 6 gentong batu besar, dan 1 set konter. Ya, saya bayar ongkos kirim 3 kali lipat. Harus selesai pindah malam ini. Bos,
Oven tanah liat ini dibangun di dinding. Kalau dibongkar, rusak. Hancurkan dan bongkar. Hancurkan dan angkut. Batu bata tungku ini khusus. Tidak boleh ada yang tersisa. Sampai jumpa lagi, Paman Xie. Pagi, Pak Tua Xie. Nanti saat tanda tangan kontrak, pastikan dia melunasi deposit 50.000 dulu. Dia tidak akan berani tidak melunasi. Kemarin dia setuju dengan cepat. Mana orangnya? Pak Tua Xie, bukankah Anda bilang dia pasti akan memperpanjang? Meja kasir sudah tidak ada. Cetakan kosong. Bahkan 2 pot pohon uang di depan pintu sudah dicabut sampai akarnya. Chen Lai, keluar kau. Jangan berteriak, Paman Xie. Lihat sendiri. Kapan dia pergi? Jam 3 pagi. 4 truk besar. 30 pria kekar. Chen Lai bilang, bahkan serpihan kayu pun tidak akan dia tinggalkan untukmu. Dia melanggar janji. Dia sudah berjanji padaku. Dia berjanji Anda boleh pindah. Bukan berjanji Anda akan membayar. Pak Tua Xie, perhitungan Anda terlalu keras. Sampai mengganggu orang. Pak Tua Xie, sekarang bagaimana dengan toko ini? Dengan harga 18.000 ini, siapa yang berani menyewa di seluruh area wisata? Takut apa? Ini lokasi emas. Selama ada pengunjung, besok aku bisa menyewakannya. Manajer Liu, segera pasang iklannya. 20.000? Tidak. Sewa bulanan 22.000. 22.000? Kau gila? Harus naik. Aku ingin Chen Lai melihat. Tanpa dia, tempat ini tetap tambang emas bagiku. Bos, apa ini benar-benar bisa? Tempat ini setidaknya 2 km dari area inti. Dengan 3 pos pemeriksaan di antaranya, pengunjung tidak akan bisa menemukannya, kecuali mereka tersesat. Tenang saja, pagi ini, pasti akan ramai seperti biasa. Sekarang cepat pergi dan bereskan lagi. Ada orang? Permisi, apakah sungguh siang Chen Lai pindah ke sini? Bagaimana Anda bisa menemukan tempat ini? Pagi ini, Bos Chen sudah mengirim lokasi. Dia juga bilang 100 pelanggan pertama hari ini. Semua makanan ringan diskon 20%. Antrean di area wisata sudah heboh. Semua orang berbondong-bondong datang ke sini. Bos Chen, kenapa Anda pindah ke sini? Saya susah payah mencari Anda. Tadi di ujung jembatan, saya melihat Paman Xie berwajah masam. Saya tahu dia pasti mengusir Anda. Jangan banyak bicara lagi. Tolong berikan saya 3 kotak. Lihat kan? Kualitas dan keahlian lebih berharga daripada lokasi. Mulai kerja. Nyalakan dulu arang kayu buah di panci itu. Sungguh siang pindah kemana? Bibi, jangan dicari lagi. Toko itu tidak sanggup bayar sewa. Sudah bangkrut dan kabur. Tunggu sebentar ya. Toko saya ini sebentar lagi akan disewa merek besar. Rasanya jauh lebih enak dari dia. Kalau tidak beli kue, kenapa kamu berdiri di sini? Buang-buang waktu saya saja. Hah, nenek ini. Pak, boleh tanya, Tuan Chen, apa dia pindah ke ujung jalan? Ke rumah tua itu? Itu kan jalan buntu. Angker, terpencil, dan sepi. Tidak mungkin bisa berbisnis dengan benar. Dia itu penipu. Kenapa begitu emosi? Penipu atau bukan, kami bisa lihat sendiri. Kawan, kami semua sudah dengar. Toko Anda tidak laku disewakan. Ada alasannya, hati Anda terlalu hitam. Manajer Jumana? Jangan panggil lagi. Paman Xie. Manajer Liu. Barusan dengar bisnis Chen Lai meledak. Dia sudah membawa beberapa bos besar untuk melihat toko baru Chen Lai. Toko Anda ini, sementara waktu, sudah dingin. Chen Lai, kamu berani main-main denganku seperti ini? Sang Juihua, kamu di mana? Berisik sekali. Pagi-pagi sudah tidak tenang. Pergi sana. Aku sudah kirim pesan di grup-grup pemandu wisata di area wisata itu. Bilang saja, tepung di toko baru Chen Lai itu stok lama. Minyak babinya pakai minyak bekas industri. Dulu pindah bukan karena sewa naik, tapi karena ada orang meninggal setelah makan di sana.
Takut diselidiki dan dituntut, makanya sembunyi di gang buntu. Ini, kalau ketahuan kita menyebarkan rumor, semua orang di jalan ini akan meremehkan kita. Kalau jadi besar, bisa bermasalah. Meremehkan? Sekarang aku masih takut siapa yang meremehkanku. Semua orang di jalan ini, hari ini menertawakanku. Melihat Chen Lai bangkit lagi di gang buntu, melihat tokoku di lokasi emas ini, jadi tidak laku. Wajahku sudah habis tak bersisa. Sudah, cepat lakukan apa yang kusuruh. Jangan lambat-lambat merusak rencanaku. Aku harus membuatnya benar-benar tidak bisa berbisnis lagi di area wisata ini. Bos, lihat ponselmu. Ada yang menyebarkan berita di grup pemandu wisata. Katanya kita pakai minyak bekas. Ada juga yang menempel foto. Katanya toko kita yang dulu pindah karena ada lalat di makanan dan dilaporkan. Makanya kita pindah. Tidak perlu dipikirkan. Pasti ulah Paman Xie. Lalu, sekarang bagaimana? Cari tukang bangunan. Cari tukang bangunan untuk apa? Bukankah seharusnya kita membuat pernyataan untuk mengatasi rumor ini? Pernyataan tidak ada gunanya. Orang hanya akan berpikir kita merasa bersalah. Hancurkan tembok ini. Ganti dengan kaca temperet. Aku ingin setiap orang yang lewat di depan toko bisa melihat dapur kita. Bersih dan rapi. Dengan begitu, mereka bisa makan dengan tenang. Tapi itu akan menghabiskan banyak uang. Kita baru saja pindah tempat. Yang paling kita butuhkan adalah kepercayaan dan hati pelanggan. Uang bisa dicari perlahan. Jika reputasi hancur, tidak akan bisa dibangun kembali. Baik, aku akan segera menelepon orang. Dia ingin bermain. Aku akan menemaninya sampai akhir. Kamu dengar tidak? Tepung di toko ini adalah stok lama dari gudang tua. Berulat, berjamur, lalu digiling jadi tepung. Semua ditutupi dengan perasa buah untuk menipu orang. Bukan hanya itu. Aku dengar dari orang dalam, toko lamanya di jembatan tutup bukan karena pemilik menaikkan sewa. Ada orang keracunan kue sampai meninggal. Tidak mampu bayar ganti rugi, makanya sembunyi di gang buntu ini. Sang Cui Hua membawa sekelompok orang berjaga di pintu masuk tempat wisata. Menyebarkan ini di mana-mana. Dia juga menyebarkan rumor kalau kita pakai minyak babi bekas industri. Ambil pengeras suara. Bos, apa kita harus keluar dan menghadapi mereka? Berdebat dengan mereka. Tidak ada waktu untuk berdebat. Cari orang untuk menebang semua pohon liar yang menghalangi cahaya di mulut gang. Buat seluruh gang menjadi terang benderang. Semua warga, mari lihat, toko kue berhati hitam inilah yang mencari keuntungan dengan cara kotor, merugikan banyak orang. Keponakan saya sendiri, kemarin makan kue subuh siang dari toko ini, pulang langsung muntah dan diare, demam tinggi tak kunjung reda. Sekarang masih di klinik kesehatan di infus untuk menyelamatkan nyawanya. Chen Lai, dasar pengecut. Berani buka toko dan merugikan orang, tapi tidak berani keluar bertanggung jawab. Cepat tarik kembali racun berhati hitammu itu. Klinik kesehatan mana yang ada infus? Yang di gerbang selatan kota tua itu. Klinik kesehatan gerbang selatan hanya punya apotek. Tidak ada ruang infus. Kalau mau menyebarkan rumor dan berpura-pura jadi korban, pelajari dulu peta kota tua. Jangan sampai ada celah yang begitu jelas. Apa pedulimu ada ruang infus atau tidak? Pokoknya keponakanku, sakit gara-gara makan makananmu. Kamu tidak bisa lepas tangan. Semuanya, lihat baik-baik, gang bobrok dan rumah reot ini, sewa bulanan paling mahal 800 yuan. Toko semurah ini, mana bisa bikin makanan bersih dan enak? Penuh bahan kimia. Pedagang berhati hitam. Baik buruknya seseorang tidak ditentukan oleh harga sewa. Kamu bohong. Benar-benar tidak bisa menilai orang dari luarnya saja. Dulu waktu kamu buka toko di ujung jembatan, ada aku yang mengawasi, jadi kamu tidak berani macam-macam. Sekarang kamu sembunyi di lubang tikus yang tidak ada yang mengurus ini. Tutup pintu. Siapa yang tahu kamu melakukan perbuatan kotor apa? Rumah ini bahkan tidak punya satu jendela pun. Pengap sekali. Jelas ini adalah bengkel gelap, tempat menyembunyikan kotoran. Keberatan tidak ada jendela? Betul. Kalau berani, bongkar saja tembok ini. Buka lebar-lebar. Biar semua orang melihatmu membuat kue. Aku lihat kamu berani atau tidak. Bisa. Suruh tim konstruksi masuk lebih awal. Chen Lai, dia benar-benar membongkarnya? Iya, aku kira dia cuma bicara saja. Chen Lai, kamu gila? Ini adalah rumah umum di area wisata. Kamu berani membongkar dan mengubahnya sendiri? Aku punya kontrak sewa 10 tahun di tangan. Tercantum jelas dalam kontrak. Bisa merenovasi dan mengubah sendiri. Kamu benar-benar gila. Belum selesai. Siang ini, dinding ini akan diganti seluruhnya dengan kaca transparan. Mulai sekarang, aku, Chen Lai, membuat kue. Mulai dari membongkar bahan, menguleni adonan, hingga memanggang. Semuanya akan terbuka. Semuanya transparan. 24 jam. Menerima pengawasan dari semua orang di seluruh area wisata. Jika ditemukan setetes minyak industri di toko ini, atau sekilo biji-bijian tua,
Aku tidak akan pernah menginjakkan kaki di kota tua ini lagi seumur hidupku. Paman Xie, kamu mau coba juga? Bagus. Bos Chen berani dan jujur. Demi keberanian ini, aku harus beli 2 kotak untuk mendukung. Drama ini justru membuat reputasi Chen Lai bangkit dan jumlah pelanggan melonjak. Sekarang bagaimana? Kalian semua mengacaukannya. Dindingnya sudah dibongkar jadi transparan. Rumor tidak bisa disebarkan lagi. Sekarang tidak ada yang berani menyewa toko kita. Aku tidak percaya tidak bisa mengatasinya. Halo, apakah ini Kapten Wu? Saya ingin melaporkan secara anonim. Toko di gang ujung selatan area wisata. Ada bahaya kebakaran serius, dan juga operasi ilegal, masalah pelanggaran keamanan pangan. Chen Lai, bukankah kamu suka berpura-pura jujur? Membuat dapur transparan? Aku ingin lihat saja. Apa kamu masih bisa terus transparan? Siapa penanggung jawab toko ini? Kami menerima laporan, jadi kami melakukan pemeriksaan gabungan rutin. Mereka datang. Akhirnya datang juga. Kali ini, aku lihat bagaimana kamu bisa bangkit lagi. Kamu Chen Lai, kan? Ada yang melaporkan bahwa tempat usahamu tidak sesuai standar dan diduga menggunakan bahan baku berkualitas rendah. Terima kasih atas kerja keras kalian. Semua izin usaha elektronik toko ini, informasi pendaftaran kualifikasi usaha makanan, semuanya bisa dipindai untuk diverifikasi. Berlaku dan segar setiap hari. Fasilitas pemadam kebakaran ada di halaman belakang. Bisa minum teh kapan saja. Surat laporan menyebutkan tokomu menggunakan minyak jelantah, minyak berkualitas rendah. Kami perlu mengambil sampel di tempat untuk verifikasi. Minyak baru dalam drum, dan minyak bekas pakai di wajan, semuanya bisa dibawa. Saya menerima semua pemeriksaan untuk pengujian. Silakan lewat sini. Ini adalah peralatan pengujian lengkap dan kertas uji yang saya beli sendiri. Setiap batch bahan yang masuk gudang akan diuji satu persatu. Sepenuhnya dapat dilacak. Pemeriksaan selesai. Toko ini memiliki semua izin lengkap, fasilitas sesuai standar, dan semua bahan baku berkualitas baik. Karena tidak ada masalah. Kalau begitu, saya ingin meminta bantuan Bapak Ibu sekalian. Ini adalah selebaran yang baru-baru ini mencemarkan nama baik toko kami, menyebarkan rumor dan membuat masalah. Ada seseorang yang berulang kali menyebarkan rumor. Tolong bantu saya mencari orang ini, dan mengembalikan nama baik toko kami. Baik, karena kami sudah memeriksa, dan Anda memang tidak memiliki pelanggaran apapun, kami akan mengembalikan nama baik Anda. Bos, Anda jelas tahu itu ulah Xie Fachai. Kenapa tidak langsung menyuruh mereka menangkapnya? Berbuatlah dengan batas, agar bisa bertemu lagi di kemudian hari. Jika memang harus diselidiki, Kapten Wu dan timnya pasti akan menyelidikinya dengan jelas. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa melakukannya dengan begitu bersih? Xie Fachai, penyelidikan menemukan Anda melakukan tuduhan palsu yang jahat dan menyebarkan rumor bisnis palsu. Harap segera datang ke pusat kerjasama untuk penyelidikan. Saya tidak. Anda salah sambung. Ada apa? Terburu-buru sekali. Iya, ayah. Kenapa panik begitu? Selesai sudah. Benar-benar tamat. Mereka sudah menyelidiki saya. Menyelidiki apa? Soal menyebarkan selebaran dan melaporkan itu. Selain itu, apa lagi? Dulu saya sudah menasihati Anda jangan keterlaluan. Sudah kubilang jangan keterlaluan. Tapi kau tidak mau dengar. Sekarang lihatlah. Reputasimu hancur. Dan harus bertanggung jawab. Semua orang di jalan ini pasti menertawakanku. Buka pintu, kerjasama untuk penyelidikan. Xie Fachai diduga melakukan pencemaran nama baik bisnis secara sengaja, pelaporan palsu, dan mengganggu ketertiban pasar. Mohon ikut kami. Benar-benar karma. Dengar-dengar dia akan ditahan 10 hari. Hei, jangan bergosip sembarangan. Chen Lai, aku belum selesai denganmu. Badai itu akhirnya mereda. Kebenaran terungkap ke seluruh dunia. Namun, masalah bawaan dari bangunan lama itu segera muncul satu persatu. Chen Lai tidak pernah menyangka, bisnis yang laris manis juga bisa menjadi beban yang tak terduga. Bos, listriknya mati lagi. Ini sudah ketiga kalinya minggu ini. Jaringan listrik di bangunan tua ini sama sekali tidak kuat. Kebutuhan listrik oven kita benar-benar tidak tertahankan lagi. Kabel aluminiumnya meleleh. Bangunan ini direnovasi bertahun-tahun lalu. Untuk menghemat biaya, mereka semua menggunakan kabel inti aluminium berkualitas rendah. Lalu bagaimana sekarang? Di luar masih ada ratusan pelanggan yang mengantre. Satu loyang kue, jika gagal, kerugiannya ribuan. Kalau bisnis terganggu, rugi besar. Tarik keluar generator diesel di halaman belakang. Tapi bos,
Generator diesel itu berisik. Tetangga sebelah itu kenalan Paman Xie. Mereka pasti cari-cari alasan untuk mengeluh. Melaporkan kita. Biarkan saja mereka melapor. Yang penting selamatkan adonan ini dulu. Pertahankan bisnis itu penting. Aduh, kenapa mati lampu? Bos Chen, mereka kemana? Dorong-dorong apa? Dorong-dorong apa ini? Ini area depan rumahku. Kalian yang antre ini menghalangi jalan sampai rapat sekali. Bagaimana aku bisa ambil air? Bagaimana aku bisa keluar? Maaf, Nenek. Kami akan bergeser sedikit ke dalam. Tidak akan menghalangi jalanmu. Geser apa? Gang sempit ini memang sudah kecil. Begitu banyak orang berkumpul di sini. Kalau sampai ada kebakaran, mobil pemadam kebakaran pun tidak bisa masuk. Menurutku toko gelap ini cuma bikin masalah. Nenek Xie, mau apa? Kau masih mau menggangguku karena banyak orang? Nenek tua. Berdasarkan peraturan bangunan wisata dan tata kota, area 2 meter di depan toko adalah area operasional yang diizinkan. Pelangganku antre sepenuhnya hanya boleh berhenti di dalam batas garis kuning, di tanah milik sendiri. Sisa 3 meter jalanan adalah jalur umum. Cukup untuk Anda mengambil air, lalu lalang tanpa hambatan. Jika ada yang menghalangi jalur umum ini, Anda bisa langsung temui saya. Saya akan segera atur untuk membersihkannya. Tidak akan menunda Anda sedikit pun. Tapi seember air Anda ini cukup untuk merusak semua bahan makanan di toko saya dan lingkungan usaha saya. Saya akan menuntut ganti rugi dari Anda. Jika Anda tidak takut dituntut, tidak takut masalah, silakan coba saja. Anak muda ini, kenapa harus berdebat dengan nenek tua seperti saya? Benar-benar tidak tahu sopan santun. Sudahlah, sudahlah. Hari ini saya tidak mau bertengkar denganmu. Saya pergi. Bos, ada masalah lagi. Masalah apa lagi? Kenapa setelah pindah ke sini, selalu ada masalah setiap beberapa hari? Pabrik tepung Feng Sheng yang sudah bekerja sama dengan kita selama 3 tahun, baru saja menelepon dan mengatakan karena force majeure, mereka tidak bisa lagi memasok tepung berkualitas tinggi. Tepung berkualitas tinggi di masa depan akan diprioritaskan untuk pasokan ke tempat wisata. Toko-toko lama di jembatan Qinglong, jatah kita dipotong lebih dari setengahnya. Omong kosong apa ini? Tanpa tepung berpresisi tinggi ini, yang beraroma gandum. Kalau begitu, nama Su dari suku Siangku akan runtuh. Ini sama sekali tidak bisa dibiarkan. Keadaan darurat. Pasti ulah keluarga Paman Xie lagi, kan? Tapi Paman Xie kan masih di tahanan. Belum keluar, yang tua sudah masuk, yang muda kan masih ada. Satu keluarga itu, kerjanya cuma cari masalah dengan kita. Kalau begitu, kita ganti saja pemasok bahan baku di sekitar sini. Menurutmu itu akan berhasil? Pasti bukan cuma satu. Pabrik tepung sudah dihasut. Aku harus pergi ke ibu kota provinsi. Ada beberapa pabrik lama di sana yang seharusnya tidak terpengaruh. Baik, bos. Sudah diputuskan. Ya, mulai sekarang, setiap bulan saya akan mengambil barang dari Anda. Chen kecil, cepat pulang dan lihatlah, tokomu dihancurkan orang. Siapa yang melakukannya? Xie Xiaozhuang? Dia membawa beberapa orang dan bilang kita melanggar aturan penggunaan barang mudah terbakar dan meledak. Dia bilang dia sedang melakukan tindakan kepahlawanan. Lalu dia menabrak generator sampai rusak. Dia juga bilang, minggu depan dia akan datang lagi. Halo, Bos Chen, ada apa Anda mencari saya? Xie Xiaozhuang, apa maksudmu menghancurkan barang-barang di tokoku? Ayahmu baru saja masuk penjara. Kalau kamu mau masuk menemaninya, aku bisa bantu kamu lewat jalur khusus. Mengancamku? Apa kamu pikir aku takut? Salahkan saja dirimu sendiri. Ini semua karena kamu. Sekarang keluargaku jadi bahan tertawaan setiap hari. Bahkan rumah pun tidak bisa disewakan lagi. Kamu sudah memutus rezeki keluargaku. Jadi, aku pasti tidak akan membiarkanmu tenang. Tapi, kita juga bisa berdamai dan menghasilkan uang bersama. Mulai sekarang, tepung untuk tokomu. Hanya boleh beli dariku. 1 karung tepung, aku minta 30.000. Tidak berlebihan, kan? Anggap saja sebagai ganti rugi sewa kosong rumahku. Selama uangnya beres, tokomu ini akan aman. Ayahmu menyewakan padaku saja cuma 18.000. Sekarang aku sudah pindah. Kamu berani memaksa jual beli dan minta 30.000. Aku jamin, setiap kali kamu datang membuat keributan, aku akan lapor polisi. Mengancam siapa? Hari ini aku jalan tidak hati-hati, tidak sengaja terpeleset, menyenggol generator. Teman-temanku bisa jadi saksi. HMPH, polisi datang, paling-paling aku ganti rugi sesuai harga penyusutan untuk generator rusakmu itu. Tapi aku beritahu kamu, Chen Lai, selama aku tidak senang, aku akan cari alasan untuk mengganggumu setiap beberapa hari. Tokomu ini rugi sehari kalau tertunda sehari. Kita lihat siapa yang bisa bertahan lebih lama.
Semua kuli angkut di kota tua ini, sudah kuberitahu. Tidak ada yang berani membantumu. Meskipun kamu ambil tepung dari luar kota, aku mau lihat bagaimana kamu mengangkutnya ke gang ini. Bos, preman seperti ini yang paling sulit dihadapi. Sekarang bagaimana? Ada orang di rumah? Komite lingkungan datang berkunjung. Oh, ada orang di rumah. Sini, pegang plakat ini baik-baik. Pembukaan toko baru. Ini sedikit hadiah dari komite lingkungan kami. Nanti kalau ada apa-apa, cari kami. Kita kan tetangga, harus saling membantu. Kan? Semoga sukses. Kalau tidak ada apa-apa, semoga sukses. Kami harus pergi ke tempat lain. Semoga sukses. Sampai jumpa. Semoga sukses. Aku punya ide. Besok tunggu saja pertunjukanku. Oh, Bos Chen sudah kembali dengan tepungnya. Aduh, tidak beruntung sekali. Beberapa mobilku kemarin menabrak sesuatu, tiba-tiba mogok semua. Bagaimana? Sudah berubah pikiran? Mimpi saja sana. HMPH. Kalau begitu, kata montir, perbaikan mobil butuh 2-3 hari. Kuli angkut di kota ini, hari ini libur masa lagi. Tepung sebanyak ini di mobil, angkat saja pelan-pelan. Jangan sampai sakit pinggang. Ya. Hahaha, terima kasih. Sampai repot-repot bantu melihat jalan. Direktur Wang, ibu-ibu sekalian, terima kasih atas kerja kerasnya. Saya sudah bicara dengan komite lingkungan. Hari ini, saya akan menyumbangkan 10 karung tepung terigu berkualitas tinggi untuk pusat kegiatan lansia di kota kita, untuk membuat jiaozi. Para ibu sangat antusias mendengarnya. Mereka bersikeras membawa gerobak sendiri untuk membantu saya membongkar barang. Xie Xiao Zhuang, dasar anak nakal. Mau berbuat ulah apa lagi? Cepat singkirkan mobil-mobil bobrokmu ini. Kalau sampai menghambat kegiatan pusat kami membuat jiaozi hari ini, nanti malam aku akan ke rumahmu dan bicara dengan ibumu. Dasar anak muda tidak tahu diri, setiap hari keluyuran tidak jelas. Cepat pindahkan. Kenapa diam saja? Bagaimana ini, Bos? Nenek Wang ini tidak bisa dianggap remeh. Jangan, Nenek Wang, saya pindahkan sekarang. Berhenti. Kapten Wu, mobil saya rusak. Parkir sebentar. Langsung pergi. Ini seharusnya tidak masalah, kan? Masalah memindahkan mobil bukan urusan kami. Tapi kami menerima laporan dari Bos Chen. Generator di depan tokonya kemarin dihancurkan dengan sengaja. Aduh, Pak Polisi, ini salah paham. Kemarin di telepon, saya sudah bilang ke Bos Chen. Saya yang jalan tidak hati-hati, tidak sengaja terpeleset dan menabraknya. Paling-paling saya ganti rugi saja, kan? Tidak sengaja tertabrak. Laporan penilaian dari teknisi ada di sini. Ada beberapa penyok jelas di casing generator. Akibat tabrakan kendaraan. Kumparan intinya putus semua. Meskipun beratmu 400 kg, terpeleset tidak akan membuat lubang seperti ini. Oh, ngomong-ngomong. Bukankah tadi kamu bilang ke ibu-ibu, mobilmu mogok karena menabrak sesuatu kemarin? Kenapa sekarang bisa jalan lagi setelah diinjak gasnya? Bagaimana sekarang bisa jalan lagi? Kapten Wu, lihatlah, di bagian depan mobil dan bumper ini, semuanya ada noda solar hitam dan cat anti-karat generator saya. Begitu banyak mobil, tidak sengaja, beramai-ramai menabrak generator saya. Xie Xiao Zhuang, kamu benar-benar ceroboh sekali. Ya. Jejak catnya cocok, persis sama. Xie Xiao Zhuang memprovokasi keributan, sengaja merusak properti orang lain. Hari ini juga diduga menguasai jalan. Kalian semua ikut saya kembali untuk penyelidikan. Kapten Wu, aku salah. Aku akan bayar ganti rugi. Tidak bisakah? Ini sudah termasuk tindakan premanisme. Masuklah dan berkumpul dengan ayahmu. Tinggal beberapa hari di kantor polisi. Renungkan baik-baik. Bawa dia. Hari ini kita tidak hanya membuat pangsit untuk pusat kegiatan, tapi juga kue khas toko kita. Biarkan para ibu makan sepuasnya. Hahaha, para ibu. Terima kasih atas kerja kerasnya. Xiao Yo, buka toko. Setelah badai mereda. Sugu siang milik Chen Lai benar-benar meledak di kota tua. Ditambah dengan komite lingkungan, nenek Wang dan promosi dari mulut ke mulut para tetangga. Setiap hari antrean di depan toko bisa sampai ke ujung gang. Namun, pohon besar menarik angin. Sebuah Maybach hitam berhenti di pintu masuk kota tua. Dari mobil itu turun seorang pria paruh baya mengenakan setelan jas mewah dan kacamata berbingkai emas. Bersama asistennya yang membawa tas kerja, dia langsung masuk ke Sugu siang. Minggir semua. Jangan sampai mengotori jas presdirjin kami. Batu bata dan genteng bobrok di kota tua ini, bahkan tidak ada tempat berpijak yang rata. Kamu pasti Chen Lai, kan? Ada perlu apa? Namaku Jin Dawei, Direktur Investasi Wilayah Timur Grup Kuliner Ding Hao. Presdir Chen, mari kita bicara terus terang. Saya tertarik dengan merek Sugu siang Anda ini. Saya tawarkan 500.000.
untuk membeli merek dagang dan resep Anda. Sedangkan Anda, tutup saja toko ini. Datanglah ke pabrik makanan di bawah grup kami. Sebagai konsultan teknis. Setiap bulan, Saya akan berikan gaji pokok 15 juta sebagai pengecualian. 500.000 untuk membeli resep dan merek dagang. Anda tahu berapa banyak kotak yang Dalam bisa kami jual di sehari, sini? kami sekarang Dalam sebulan. bisa mendapatkan keuntungan bersih sekitar 50 juta. 50 juta sebulan? Setahun hanya 600 juta. Dan Anda harus bangun pagi dan bekerja sampai larut malam, mencium bau minyak. Anak muda, itu namanya pandangan sempit. Sekarang bisnis kuliner mengandalkan apa? Produksi massal. Presdirchen, jika Anda setuju memberikan resepnya kepada saya akan mengubah sugus yang Anda menjadi produk setengah jadi. Tambahkan pengawet dan pengembang kue yang sesuai standar. Perpanjang masa simpannya hingga 6 bulan. Didistribusikan ke seluruh negeri. Ini baru cara menghasilkan uang besar. Mengerti? Mengubah kue saya menjadi sampah lini produksi yang ditambahi pengawet dan pengembang kue, sampah lini produksi. Presdirchen, yang Anda beli ini bukan resep saya. Anda ini mau merusak nama baik Chenlai. Chenlai, bagaimana caramu bicara dengan Presdirchen? Grup Dinghao kami tertarik pada barang Anda. Itu adalah kehormatan bagi Anda. Kehormatan ini terlalu tinggi untuk saya. Maaf, resep tidak dijual. Nama baik tidak dijual. Saya, Chenlai, apalagi. Pintu ada di belakang Anda, tidak perlu diantar. Chenlai, jangan menolak kebaikan. Nanti menyesal. Pasar yang diincar Dinghao kami, belum ada yang tidak bisa kami taklukkan. Karena tidak mau bekerja sama, jangan menyesal nanti. Hati-hati di jalan, Prestir. Awas tersandung. Orang seperti itu benar-benar tidak tahu malu. Benar-benar berpikir punya sedikit uang jadi lebih hebat dari orang lain. Sudahlah, jangan menjelek-jelekan orang lagi. Cepat bantu aku. Baik, bos, saya datang. Kau siapkan semuanya. Kita akan buka toko kue di kota juga. Rebut semua pelanggannya. Biar Chenlai tahu apa akibatnya jika berani melawanku. Bos, gawat, gawat. Cepat lihat. Si Jin di seberang jalan itu. Gila, ada apa? Terburu-buru begitu. Di seberang, dia langsung menyewa sebuah ruangan di area wisata itu. Bersaing dengan kita. Papan namanya sudah terpasang. Namanya kue kering kuno Dinghao. Mereka mengundang banyak influencer untuk live streaming dan check-in di depan toko. Suara speakernya sangat keras. Yang paling parah adalah harganya. Kita jual 30.000 per kotak. Mereka pasang spanduk 9.900 per kotak. Beli 2 gratis 1. Semua turis antre di sana. Bagaimana kita bisa hidup begini? Si Jin itu benar-benar keterlaluan. Mengaku resep kuno. Tadi saya sengaja beli sekotak untuk dicoba. Yang dijual itu rasanya cuma perisa. Kata Ibu Wang benar. Masalahnya, turis tidak tahu. Kalau mereka makan dan merasa tidak enak, mereka akan berpikir semua produk khas kota tua kita itu cuma tipuan. Ini bukan hanya merebut pelanggan, ini merusak reputasi seluruh kota tua kita. Chenlai, kamu cerdas. Tolong beri kami ide. Jumlah produksi mereka dalam sehari lebih banyak dari seluruh kota kita dalam sebulan digabungkan. Harganya ditekan sampai 9.900. Kita tidak bisa bersaing dengan harga itu. Kalau terus begini, kita semua tidak akan bisa bayar sewa lagi. Kita tidak bisa hanya diam saja, kan? Kalau mereka perang harga, kita pasti akan hancur. Kalau kita ikut menurunkan harga, menurunkan kualitas, menggunakan tepung dan shortening murahan, itu sama saja memenuhi keinginan Jin Dawei. Lalu bagaimana? Apa kita biarkan saja mereka merebut pelanggan? Kita akan bersaing dengan mereka. Besok, kita pindahkan meja kerja kita ke jalan. Dengan teknik tradisional paling murni, kita akan membuatnya langsung di depan para turis. Nenek Wang, ada sesuatu yang ingin saya minta bantuan Anda. Karena kita akan bersaing habis-habisan. Besok kami ingin memindahkan toko kami ke seberang mereka. Baik, kita beres-beres sekarang. Kamu persiapkan dirimu baik-baik. Besok kita harus benar-benar mengalahkannya. Para hadirin, teman-teman di kiri, teman-teman di kanan, mari merapat. Kue kering kuno Dinghao, semua hanya 9,9 yuan, gratis ongkir. Dibuat langsung oleh master berusia 30 tahun dari kota. 1 gigitan renyah sampai ke hati. Antre sekarang, sisa 100 kotak terakhir, jangan sampai kehabisan. Bos, dengarkan pengeras suara mereka itu. Berisik sekali, membuatku kesal. Lagi pula, Semua turis itu tertipu oleh kalimat 9,9 yuan buatan tangan murni itu. Tangan kita pegal memukul adonan di sini. sepanjang pagi baru terjual belasan kotak. Ini benar-benar akan berhasil atau tidak, sih? Kenapa terburu-buru? Tepung berkualitas butuh waktu untuk mengembang. Rasa bahan asli juga butuh waktu untuk menyebar. Xiao Yo, jangan lihat ke seberang. Bawa keluar sugu siang yang baru matang itu. Sajikan, buka semua tutupnya, dan kipasi. Sudah dibuka. Tapi tidak ada yang datang. Kau kipasi saja. Istriku. Cium deh, aroma tepung dari mana ini? Harum sekali, rasanya perut jadi lapar. Benar juga.
Dan ini jelas bukan aroma esens yang menusuk hidung itu. Lihat. Sepertinya dari stan Sugu Siang di seberang itu. Tercium dari sana. Sugu Siang? Di sana tertulis toko berusia 100 tahun. Ayo, kita lihat ke sana. Dasar orang-orang miskin yang tidak tahu diuntung. Oh, Chen Lai masih saja membuang waktu di sini. Apa gunanya berjuang mati-matian? Presdir Jin tidak menghitung uang di seberang sana, malah datang ke warung kecilku untuk inspeksi. Ada apa? Tergiur dengan aroma yang baru keluar ini. Hahaha, aku tergiur dengan barang rongsokanmu ini, aku hanya ingin melihat. Trik apa yang bisa kau buat dengan yang katanya, buatan tangan murni, ini? Bisa bikin trik apa? Kau sudah berkeringat seharian ini. Sudah berapa kue yang kau uleni? Orang-orang cuma cari yang murah dan terjangkau. Saya jual 9,9. Apa yang bisa kamu andalkan buat saing sama saya? Presdir Jin, memang, lini produksi pabrik modern itu efisien. Itu saya akui. Tapi yang paling fatal, kamu menipu orang. Di spandukmu tertulis, buatan tangan murni cara tradisional, dipanggang langsung oleh maestro senior di kota ini. Ini MAH jelas-jelas menipu. Saudara, Anda baru beli kue dari seberang sana, kan? Coba sini, begini saja. Saya tukar Sugu Siang saya dengan yang Anda pegang. Menurut Anda, boleh? Boleh, boleh. Para pengunjung, mari lihat ini. Lihat potongan adonannya. Ini jelas-jelas dicetak massal pakai mesin. Adonan pabrik yang dikirim dalam keadaan beku. Oven di dalam toko ini hanya dipakai buat memanaskan dan mencairkan saja. Makanan hasil mesin sebenarnya tidak apa-apa. Masih bisa dimakan. Tapi kamu pakai produk pabrik biasa, yang penuh bahan pengawet, dijual seolah-olah dari kota tua kami, kerajinan tangan warisan ratusan tahun. Menipu wisatawan dengan bilang ini dibuat langsung cara tradisional. Ini namanya penipuan. Papan bilang A, tapi isinya B. Ini jelas penipuan terhadap konsumen. Jangan ngarang cerita di sini. Rasa enak itu yang paling utama. Daftar bahannya tertulis jelas. Lihat, mereka antre beli dengan senang. Puluhan orang menunggu di sini. Ini namanya pengakuan pasar. Yang mereka akui itu murahnya, bukan mengakui sampahmu. Para tetangga dan teman-teman turis yang datang jauh-jauh, mata publik itu tajam. Lidah publik juga tidak akan berbohong. Sugu Siang yang baru keluar dari oven, hari ini tidak dijual. Semua gratis untuk dicicipi. Silakan coba. Apa itu bahan asli? Gila, astaga, kulitnya renyah banget. Benar-benar meleleh di mulut. Dan sama sekali tidak lengket di gigi. Tidak ada perbandingan, tidak ada kerugian. Yang tadi kubeli di sana. Rasanya seperti makan remah plastik. Ternyata, yang di seberang itu pakai barang beku pabrik murah. Ganti kemasan untuk menipu kita. Bilangnya produk khas buatan tangan kota tua. Ini kan sama saja menganggap kita bodoh. Kembalikan uangku. Aku mau retur. Kembalikan uang. Kembalikan uang. Apa-apaan ini? Menipu orang. Jangan dengarkan dia memprovokasi. Resep kami benar-benar asli. Lihat antrean ini. Masih ada puluhan orang. Mereka tidak mundur. Kenapa kalian terburu-buru? Kamu bicara omong kosong di sini. Apakah mereka turis yang mengantre untuk membeli barang? Semuanya, buka mata lebar-lebar dan lihat baik-baik. Beberapa orang yang memimpin pembelian ini sama sekali bukan turis, apalagi pelanggan tetap. Mereka, kemarin saya melihat mereka direkrut sebagai pekerja sementara di pasar tenaga kerja di ujung barat kota. Jin Dawei, kamu membayar mereka 100 yuan sehari, meminta mereka memakai topi, berganti pakaian, dan berulang kali mengantre di sini. Kamu menyuruh mereka jadi penipu, kan? Kamu memalsukan ini. Sampai-sampai. Di atas batu biru kota kuno kita. Apa kamu benar-benar mengira orang-orang di kota kuno kita semuanya buta? Aduh, Direktur Wang, jangan ditarik lagi. Saya mengaku. Kami juga hanya melakukan pekerjaan demi uang. Presdir Jin bilang, cukup mengantre. Berpura-pura. Dan berpura-pura berebut membeli saja. Sebenarnya, yang kami terima. Semuanya kotak kosong. Kami sama sekali tidak membeli apa-apa. Sangat tidak tahu malu. Gu Shuijun menipu orang. Kembalikan uangnya. Pedagang tidak bermoral. Keluar dari kota kuno. Palsu dan murahan. Jangan dihancurkan. Siapa mana? Tidak jadi jual. Cepat mundur. Cepat jalan. Kunci pintunya. Bos Chen, punyamu memang yang terbaik. Cicipan tadi, benar-benar membangkitkan seleraku. Cepat berikan aku 10 kotak. Sugu Siang asli buatan tangan. Aku mau bawa pulang untuk dibagikan ke kerabat. Betul. Kami juga mau 5 kotak. Kalian seperti ini harus didukung. Baiklah, jangan berdesakan. Antre yang rapi. Hari ini stoknya banyak.
Sugu siang khas yang baru matang. Silakan ambil. Ada es plum gratis di samping. Xiao Chen, 3 kotak pesananku sudah siap belum? Nenek Wang, sudah saya siapkan dari tadi. Sudah beres. Silakan ambil. Dorong gerobaknya pelan-pelannya. Oke. Oh ya, Xiao Chen, aku punya kabar baik untukmu. Jalan lama kita ini sekarang sudah benar-benar tenang. Oh, bagaimana ceritanya? Xie Fachai dan Xie Xiaozuang, ayah dan anak itu, baru saja dibebaskan dari tahanan minggu lalu. Katanya, Sang Cui Hua kali ini benar-benar sadar. Dia memarahi ayah dan anak itu habis-habisan. Sekarang mereka bertiga sekeluarga menjual semua toko mereka di kota. Pulang ke kampung halaman dengan malu, dan bertani dengan tenang. Katanya seumur hidup ini, mereka tidak akan berani membuat masalah lagi. Bos, jujur saja. Dulu saya benar-benar takut kita. Akan dijegal oleh keluarga Xie yang bertiga itu. Dan juga takut. Akan dihancurkan oleh perusahaan besar di seberang itu. Berbisnis ini memang benar. Kejahatan tidak akan pernah menang atas kebaikan. Tentu saja. Xiao Chen ini menaklukkan orang dengan kebajikan. Keahliannya hebat, karakternya lebih hebat lagi. Dia berhasil menundukkan semua orang yang suka bikin onar itu, dan juga mereka yang memalsukan model. Semua berhasil ditaklukkan. Baiklah, saya tidak akan mengganggu bisnis kalian lagi. Sampai jumpa besok. Xiao Yo, ingat satu hal. Entah orang lain membayar untuk merekrut murid, atau sekeluarga berniat jahat, jalan pintas dan curang, itu semua adalah jalan yang salah. Tidak akan bertahan lama. Kita hanyalah koki yang jujur. Uleni adonan sampai rata. Sangrai kacang sampai harum. Perhatikan suhu oven dengan cermat. Selama setiap hari apa yang kita sajikan sepadan dengan puluhan ribu rupiah yang dibayarkan pelanggan, dan sepadan dengan hati nurani kita sendiri, bisnis ini tidak akan pernah bangkrut.